Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita. Hari ini kita masih membahas mengenai gastritis atau dikenal juga dengan MA. Untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau bisa langsung ke laman Instagram kita di @tvrbengkulu. Ingat di postingan terbaru kita Dokter Kita hari ini. Nah, kita masih membahas mengenai penyakit gastritis ini, Dok ya. Iya. Kita langsung beralih ke Dokter Pusan nih. Oke. Untuk diagnosis Dok ya, dari penyakit ini. Boleh langsung Dokter Pusan. Oke. Jadi udah dijelaskan banyak sekali ya sama Dokter Lisda. Saya menambahkan saja tentang penegakan diagnosis. Jadi nanti pasien datang biasanya keluhan yang paling sering itu nyeri ulu hati. Tapi pasien bilangnya langsung duduk di depan dokter itu biasanya langsung bilang, saya ada asam lambung dok, gitu. Iya, saya juga punya asam lambung. Jadi asam lambung itu sebenarnya normal, ada di dalam tubuh manusia, ada di dalam lambung, memang berguna, ada fungsinya juga. Tapi kalau misalnya sudah ada keluhan seperti nyeri di ulu hati, rasa kembung, rasa tidak nyaman di perut, nah itu yang kita akan tanyakan lebih lanjut kepada pasiennya. Kita akan lakukan wawancara medis terlebih dahulu. Misal datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hatinya sudah berapa lama? Kalau sudah makan membaik atau tidak? Atau malah kalau sudah makan malah semakin sakit dok. Nah itu kan nanti akan jadi pertimbangan kita untuk menentukan oh dia ini gastritis atau enggak, atau sudah ke tingkat yang lebih parah begitu. Karena keluhan di bagian sistem pencernaan itu kan di dalam perut ini tuh banyak ya organ-organ yang ada. Jangan sampai kita keliru, kita bilangnya asam lambung, mah. Ternyata mungkin yang lain, karena di dalam perut ini, dalam regio abdomen atau perut ini banyak sekali organ yang ada di dalamnya. Dan gejalanya itu seperti yang disebutkan Dokter Lisda tadi ya, mirip-mirip ya. Jadi harus dibedah benar dalam wawancara medisnya, gejalanya itu apa, sudah berapa lama, membaik memburuknya kapan, sudah dilakukan pengobatan apakah berhasil atau tidak, ada keluhan seperti muntah darah atau tidak, BAB berdarah atau tidak. Karena setiap keluhan itu menjadi clue bagi seorang dokter untuk menentukan diagnosis yang paling tepat untuk pasien ini. Dan juga kita mengenal ada namanya diagnosis banding ya. Diagnosis banding itu adalah kemungkinan diagnosis lain. Jadi kita sudah tentukan kemungkinannya misalnya gastritis, tapi masih ada diagnosis banding yang lain. Jadi ada diagnosis bandingnya misalnya GERD atau peptic ulcer tadi ya, tukak lambung. Itu juga bisa kita edukasikan kepada pasien bahwa ini belum tentu hanya gastritis saja, mungkin ada kemungkinan penyakit lain ya. Begitu. Jadi sangat penting bagi pasien ataupun masyarakat di rumah untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada dokter agar dokter juga bisa menentukan atau menegakkan diagnosis untuk pasien tersebut ya. Itu tadi di bagian anamnesis atau wawancara medis. Jadi yang selanjutnya yang akan dilakukan dokter adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini mulai dari tensi, suhu, nanti diukur juga pernapasan, sampai ke memeriksa bagian abdomen atau perut. Nah, pemeriksaan ini dimulai dari melihat dulu di bagian perut pasien itu kembung nggak ya perutnya, atau datar seperti biasa. Kemudian nanti ada juga perabaan atau palpasi. Palpasi ini nanti bisa menilai apakah ada nyeri tekan. Nyeri tekannya di bagian mana? Oh, di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas mungkin nggak penyakit lambung. Bisa jadi yang lain, karena di sebelah kanan atas ada organ yang lain juga, ada hati dan lain-lain. Nanti kita raba lagi, ada pembesaran nggak ya di bagian perut itu. Oh, ada keraba nih hatinya, berarti mungkin nggak itu lambung? Enggak ya, karena lambung itu organnya di sebelah kiri atas. Tapi misalnya kalau dokternya tekan di bagian ulu hati, nyeri dok, nah ada kemungkinan gastritis karena memang organnya itu dari regio atas di bagian tengah sampai ke kiri di bagian atas.
Nah, kalau misalnya diraba di bagian kiri, oh sakit dok, di bagian uli hati sakit dok. Nah, berarti kita dokter itu akan berpikir ya, oh bener nih, cocok nih dari hasil wawancara medisnya dengan hasil pemeriksaan fisiknya. Karena biasanya pasien datang misal muntah atau mual, dia datang dengan membawa diagnosis bahwa itu mah, sudah terpatri di pikiran bahwa mual muntah itu pasti mah. Padahal enggak, masih banyak sekali pilihan ataupun kemungkinan diagnosis yang mungkin untuk pasien hanya dengan membawa keluhan mah saja ya. Jadi nanti diraba di seluruh bagian perut, dilakukan pemeriksaan fisik oleh pasiennya, oleh dokternya, diraba, dirasakan apakah ada pembesaran organ di situ, apakah ada nyeri tekan di situ, dan nanti ada pemeriksaan khusus lainnya terkait dengan kemungkinan diagnosis lain. Kemudian ada juga nanti pemeriksaan dengan cara mendengarkan suara bising usus ya, perut di bagian perut, kemudian didengarkan lewat stetoskop. Nah, itu nanti dokternya akan menilai apakah bising ususnya bagus atau enggak, atau pasien ini ada diare, kemudian bising ususnya ternyata meningkat, atau bising ususnya ternyata enggak ada. Nah, itu kan kemungkinan diagnosisnya akan banyak sekali. Jadi yang perlu ditekankan adalah tidak semua ketidaknyamanan di bagian perut itu adalah mah ya. Jadi silakan datang ke dokter dan menceritakan gejala serta keluhan itu berdasarkan dengan cerita yang sesungguhnya. Begitu, tidak langsung membawa diagnosis oh saya mah, saya asam lambung dan lain-lain. Kalau dokter, untuk titik sakit yang paling khas dok ya, dari pengidap gastritis itu di sebelah mana sih dok kalau kita di area perut kita ini? Biasanya nyeri ulu hati dan di bagian kiri, karena organ lambung itu adanya di kiri atas ya, di sini. Kalau misalnya kanan ya itu sudah organ yang lain, atau lebih bawah lagi ada organ yang lain juga, ada usus dan sebagainya macamnya. Begitu. Jadi sebenarnya tugas masyarakat itu lumayan gampang ya, tinggal datang kemudian menceritakan saja penyakitnya. Nanti untuk tugas menegakkan diagnosis itu adalah tugas seorang dokter ya. Terus ada lagi, nah pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya ada pemeriksaan lebih lanjut untuk semakin meyakinkan, oh ini gastritis, oh ini gastritis yang disebabkan karena bakteri, gastritis disebabkan karena zat erosif yang lain-lain. Apa aja nih pemeriksaan lanjutannya? Ada pemeriksaan laboratorium, biasanya kita cek darah ya, cek darah lengkap, dilihat ada tanda-tanda infeksi enggak. Nah, leukositnya meningkat, cocok nih dengan gejalanya. Mungkin ini disebabkan karena bakteri tadi ya, bakteri yang khas untuk gastritis ini namanya Helicobacter pylori. Dia memang hidup di situ ya. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan lain seperti serologi. Nah, ini ya serologi ya, untuk melihat adanya bakteri Helicobacter pylori. Nah, ini menentukan terapi juga nanti. Kalau misalnya terapinya, misalnya gastritisnya disebabkan karena kebanyakan minum alkohol, berarti yang kita kasih adalah pelindung lambung ya, pelindung lapisan lambungnya, dan edukasi kepada pasien untuk menghentikan alkoholnya. Karena percuma saja kita terus berikan obat proteksi perlindungan lambung, tapi ternyata pasiennya tetap minum alkohol, tetap minum obat-obat anti nyeri yang berkelanjutan. Jadi memang harus kooperatif ya antara dokter dan pasien. Kemudian ada marker tumor, ini keganasan. Jadi misal kita dengar pasiennya bilang, saya ada muntah darah dok, saya ada BAB hitam dok. Nah itu kan kita mikirnya sudah bukan lagi apakah dia GERD atau gastritis, ada kemungkinan yang lebih kita curigai lagi ya, kita lebih curiga ke adanya tumor ataupun keganasan. Nah itu nanti kita cek marker tumornya. Ada yang paling sering juga untuk dilakukan pemeriksaan lambung, itu namanya endoskopi atau gastroskopi ya kalau khusus lambung. Jadi nanti ada prosedur di mana pasiennya itu akan berbaring, kemudian dokter spesialis, dokter yang ahli di bidang lambung ini, lambung dan sistem pencernaan, itu akan memasukkan alat yang panjang sekali. Nanti di alat tersebut ada kamera, dan pasiennya itu nanti akan, ketika dimasukkan alat tersebut, dokternya bisa melihat keadaan lambungnya itu seperti apa sih, luka atau enggak, ya kan. Terus selain untuk memeriksa juga bisa untuk melakukan
pengambilan sedikit sampel dari lambung ini untuk dipastikan tadi, untuk dicek pemeriksaan Tidak lanjutan. banyak dok ya mengenai diagnosis dok ya. Iya. Betul, tadi kita memang tidak bisa langsung mendiagnosis sendiri dok ya. Iya, benar. Apa sebenarnya penyakit kita, lalu sebagaimana pemeriksaan itu lebih baik langsung ke fasilitas kesehatan dok ya, langsung ke dokter aja. Nah untuk pemirsa di rumah kita akan bahas lebih lengkap lagi mengenai penyakit gastritis ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.